Ya, sahabat Indonesia, kita masih di Hot News Kanal TV Anak Bangsa. Dan isunya pun masih soal Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, dan eksesnya. Nah, tentunya semua rakyat Indonesia mengharapkan eksesnya positif atau dampaknya positif dari inisiatif mengharmonisasi silang sengkarut aturan hukum. Dan itu yang ditempuh oleh pemerintah. Niatnya baik dan sudah disosialisasikan atau dikerjakan jauh hari sebelumnya dan semua partai atau fraksi di DPR RI ikut. Kita mengharapkan semua fraksi atau partai yang duduk di DPR RI mewakili rakyat seluruh Indonesia sudah mensosialisasikan, sudah membicarakannya dengan semua konstituen dan semua kader-kadernya. Sehingga sebetulnya alasan penolakan atau resisten setelah ini diratifikasi atau disetujui menjadi dinegasikan. Tapi sayangnya ada pihak-pihak tertentu yang ingin berselancar di atas isu buruh yang memang populis. Nah, sahabat Indonesia, salah satu yang lagi naik daun ini adalah maklumat yang dikeluarkan oleh sebuah institusi atau ormas lah gitu ya, keagamaan, sebut saja MUI. Padahal wakil presiden kita juga Profesor Dr. Ma'ruf Amin adalah tokoh dari MUI yang dengan poin-poin tertentu yang akan kita ulas bersama seorang penulis sosial politik, Rudi S. Kamri. Mas Rudi, ini Majelis Ulama Indonesia, Mas Rudi, ada mengeluarkan maklumat. Bagaimana Mas Rudi melihat gerakan dari ormas ini? Ada dua hal. Yang pertama, saya lihat maklumat dari MUI ini bagi saya bobotnya sudah tidak ada lah, gitu. Karena kalau dia membuat satu tujuan baik untuk kenegaraan, tidak seperti 7 poin tadi. Itu 7 poin itu terlalu tendensius gitu ya, dan menuduh gitu. Bagi saya bukan begitu caranya gitu ya, bukan begitu caranya kalau dia ingin menyelamatkan Indonesia. Ini MUI ini sudah jadi partisan kelihatannya ya. Saya bisa katakan MUI ini partisan. Jadi tidak objektif gitu ya. Dan kalau kita lihat dari kalimat per kalimat ini kan mohon maaf nih, kelihatannya tim MUI ini belum mempelajari Undang-Undang Cipta Kerja kayaknya. Gitu Dia ya. hanya menulis ini berdasarkan asumsi, berdasarkan dari media massa, mungkin juga berdasarkan hokok yang sempat tersebar itu. Gitu. Yang istilah Pak Jokowi disinformasi mungkin ya. Yang penting itu adalah MUI itu seharusnya sebagai lembaga, kalau dia ingin marwah dan kewibawaannya itu dihargai gitu kan, lebih elok kalau dia datang ke pemerintah. Minta penjelasan tabayun istilahnya. Iya. Ya, ini nggak tabayun ini. Kan ada Profesor Ma'ruf Amin di sana. Ini nggak ada tabayun sama sekali. Ini hanya langsung menuduh gitu loh. MUI ini agak sedikit double standar. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan dia, itu pasti dia pengennya tabayun gitu ya. Untuk hal-hal yang ada kesempatan dia untuk menyerang sesuatu, mereka tidak mau tabayun. Contohnya kasus Ahok dulu. Apakah MUI menyarankan tabayun? Tidak. Waktu itu ketua umumnya Ma'ruf Amin. Iya. Malah justru dia mendorong massa untuk bergerak. Ada kasus lain tabayun gitu ya. Yang kasus ini harusnya tabayun kan. Harusnya diklarifikasi yang bersangkutan. Nah, ini satu hal. Yang kedua adalah dari pemerintah sendiri, Mas. Saya semakin yakin bahwa niat yang baik itu seharusnya dilakukan dengan cara yang baik. Iya. Nah, saya 100% percaya dengan niat baik pemerintah dan DPR dalam menggulirkan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Iya. Nah, sekarang saya baru mengerti, mengevaluasi begitu banyak penolakan dari semua elemen masyarakat ini, berarti ada cara yang kurang baik. Satu, kemana tim komunikasi pemerintah? Ya, di awal seharusnya itu disosialisikan kemana-mana nih, ke MUI, NU, Muhammadiyah, atau mungkin ke partai-partai atau kaum buruh dan sebagainya. Menurut saya, kalaupun sudah, hasilnya ya seperti gaya pemerintah zaman dulu, hanya sekedar sepihak sudah sosialisasi gitu ya. Ternyata efektivitas hasilnya tidak dievaluasi. Pemerintah kan selalu begitu, membuat suatu program sosialisasi gitu. Tapi mereka tidak mau evaluasi hasilnya, feedbacknya seperti apa. Nah, kalau menurut saya, kalau langkah gerak cepat semua elemen di pemerintahan termasuk para menteri yang terlibat gitu ya, khususnya Menko Perekonomian,
saya yakin resistensi nggak sebesar ini. Oh. Itu satu. Yang kedua, mohon maaf nih, saya agak mengkritisi ini peran dari wakil presiden kita ini. Oke. Ya, harusnya seperti Mas Andri bilang tadi, MUI bisa dikendalikan. Beliau ini secara de jure itu kan masih ketua umum MUI, masih. Oke. Karena belum diganti. Oke. Belum ada penggantian dan masih PLT gitu. Artinya seharusnya wakil presiden Ma'ruf Amin bisa mengendalikan MUI untuk bersikap ini. Ada beberapa perkiraan saya, mungkin Pak Ma'ruf Amin ini sudah tidak mempunyai pengaruh apa-apa di MUI gitu. Bukan untuk mempengaruhi MUI yang ke arah yang lebih negatif gitu ya, tapi mempengaruhi MUI untuk bersikap bijak. Yang saya katakan MUI tidak bijak, ya ini nggak bijak. Banyak orang-orang MUI yang tidak bijak gitu ya. Contohnya, ya wakil sekjen. Siapa itu? Tengku Zulkarnain itu selalu begitu kan. Ya. Selalu membangun narasi yang negatif gitu ya. Bukan begitu ulama ini. Oke. Ulama itu kan menenteramkan, memberikan nasihat gitu kan, Ya. meluruskan gitu ya, dengan mengkritisi dengan kayak emak-emak di pinggir sungai gitu. Jadi bagaimana orang seperti ini masih dipertahankan di MUI gitu kan ya. Jadi mohon maaf akhirnya saya pribadi sebagai rakyat kurang menghargai keberadaan MUI. MUI zaman dulu ini, zamannya ada Kiai Hasan Basri, terus mungkin Hamka, Buya Hamka, begitu kuat marwahnya, kewibawaannya. Jadi fatwanya juga kuat gitu loh. Karena waktu itu MUI masih lurus. Belum masuk menjadi pemegang stempel sertifikat halal gitu kan. Itu kan ada duitnya semua itu ya. Oke. Ini juga problem nih. MUI ini saya lihat ada indikasi kuat Mas Andri. Ini kan ada undang-undang nih masalah stempel halal ini. Sertifikasi halal ini kan diambil alih oleh pemerintah. Itu bukan pemerintahan Pak Jokowi loh. Itu hasil periode pemerintahan Pak SBY yang terakhir. MUI kayaknya kurang ikhlas gitu. Karena stempel halal ini kan diambil alih oleh Kementerian Agama. Nah, kemudian oleh Undang-Undang Cipta Kerja ini dikerucutkan lagi sertifikasi halal untuk UMKM dan beberapa usaha yang kecil, koperasi dan sebagainya tidak pakai biaya. Nah, Diongkosi pemerintah. Nah, jadi artinya ini kadang-kadang kita tuh harusnya jujur lah ya, jujur, jangan terus hanya gara-gara masalah penghasilan, pendapatan akhirnya bersikap yang tidak sepatutnya gitu ya. Jadi ini negara ini kayaknya mau dibawa kemana gitu. MUI ini nggak sadar gitu loh, bahwa kita ini rakyat tahu lah seperti apa gitu. Ini satu hal Mas. Tapi di sisi lain juga saya melihat tim komunikasi presiden, pemerintah itu juga tidak bekerja dengan baik. Ini kayak seperti pemadam kebakaran gitu. Ada kebakaran sporadis, padamkan. Bagaimana yang penting adalah mencegah jangan sampai terjadi kebakaran, kan begitu? Iya, persis. Kita punya institusi yang komplit loh Mas. Ada Badan Intelijen Negara, gitu. Di polisi juga ada Intelkam, gitu. Di kejaksaan juga ada. Masa tidak bekerja sih? Gitu. Ada polisi, ada tentara, ada juga intelijen gitu loh. Wah. Kenapa nggak diberdayakan ini, resources yang ada ini, untuk meredam ini jangan sampai terjadi kegaduhan. Ya Mas, problemnya ada secara kuantitatif Mas. Yang protes itu tidak merepresentasikan keseluruhan masyarakat Indonesia. Jumlahnya berapa sih dibanding rakyat kita? Tapi amplifikasinya kan sangat besar. Iya. Jadi saya ingin menggarisbawahi apa yang Mas Rudi barusan katakan, bahwa sebetulnya kelompok-kelompok ini kecil jumlahnya dibandingkan mayoritas, the silent majority. Cuman karena mereka ini sukanya bikin gaduh gitu, ributnya tuh di ruang-ruang publik sehingga pekat telinganya seolah-olah ini adalah di seluruh Indonesia gitu, seolah-olah gitu, padahal enggak gitu. Era sekarang Mas, era informasi ini ya, media sosial, media massa gitu, yang real time bisa kemana-mana. Kalau Mas Andri lihat di WA Group saja, itu dari pagi ke pagi itu nggak pernah berhenti. Ya, isinya itu aja gitu ya, rame-rame gitu. Jadi ya seperti itulah. Ini kelompoknya yang kita tahu kelompok pendukung pemerintah. Ada lagi kelompok yang tidak mendukung pemerintah. Itu pasti riuh juga gitu loh. Tapi ini kan suatu keniscayaan dalam era informasi Mas. Nggak bisa tidak. Yang penting bagaimana menyikapinya. Nah, saya lihat pemerintah ini, mohon maaf nih, juga kurang membangun suatu sistem
komunikasi dan informasi yang tangguh gitu loh. Nah, secara undang-undang Mas, ada yang namanya KSP, kantor staf presiden gitu. Itu salah satu tugasnya adalah membangun, merancang sistem komunikasi presiden. Itu kan harusnya di situ, di KSP ini. Iya. Kemana KSP ini sekarang? Gitu loh. KSP dulu kan kita harapkan menjadi kayak West Wing-nya Gedung Putih gitu kan ya. Di White House. Menjadi apa namanya? Think tank-nya presiden gitu. Iya. Jadi mereka harusnya bisa memberikan kontribusi dong, membangun komunikasi itu. Jangan seperti ini Mas. Pemerintah ini seolah-olah kok memberikan informasi itu yang ini ngomong apa, tidak terkoordinasi gitu loh. Iya. Telometan gitu loh Mas jalannya. Loh, dengan narasi besar yang dibangun oleh kelompok mereka yang begitu solid, satu warna, dihadapi dengan celometan-celometan ini. Ya, ini kan nggak berimbang gitu loh. Iya. Kalau kita mendukung menghantam mereka, bukan untuk menghantam karena kita membantu perintah, bukan. Supaya tidak terjadi kegaduhan untuk Indonesia, itu saja. Iya, betul. Kita capek gaduh Mas, benar nggak? Persis. Jadi membutuhkan ini, kan ya kayak gubernur membangkang, gitu ya, bupati membangkang, gitu ya. Ini ada kemarin juga gitu, ribut lagi, ada tentara sedikit overacting gitu kan ya, ngasih makan demonstran dan sebagainya, kemudian Pangdamnya tergopoh-gopoh memberikan penjelasan, berarti ada yang salah ini, tentara kok, gitu. Jadi image-nya kan digodok gitu kan, apalagi ada narasi TNI dibenturkan dengan Polri sekarang ini. Nah, itu sekarang terjadi. Jadi mohon maaf nih Pak Pangdam, Pak siapapun juga harusnya dicegah hal seperti ini. Bukan berarti menjadi tentara kehilangan jiwa kemanusiaannya, tapi harus teguh pada aturannya Mas, teguh pada tugasnya. Kenapa? Bisa dipelintir ini Mas. Mungkin memang benar tugasnya Pak Babinsa tadi hanya memberikan nyoret-nyoret, ngasih makan, ngasih roti ke demonstran itu. Tapi kan lain kesannya. Titik pandang yang berbeda, persepsinya juga berbeda. Buktinya apa? Pangdam sampai itu faktanya begitu. Memberikan press conference khusus kan menjelaskan hal itu. Ini yang harusnya dicegah hal seperti itu. Jadi intinya Mas Andre, saya sarankan pemerintah harus kembali membangun tim komunikasi pemerintahan yang tangguh. Bukan untuk menyerang, bukan untuk menghadapi atau bertahan, tapi adalah memberikan informasi dan memberikan edukasi. Preventif gitu loh Mas. Jangan kuratif, preventif gitu loh. Dan kalimat-kalimat yang diberikan pemerintah juga harus simpel gitu loh. Sebagai contoh, kayak kemarin ternyata Undang-Undang Cipta Kerja ini sangat disambut gembira oleh masyarakat di pedesaan kan? Iya, betul. Nah, ini kurang disosialisasikan. Baru kemarin Wakil Menterinya ngomong, sebelumnya kemana? Pak Budi Ari ya? Sebelumnya kemana gitu loh. Jadi hal seperti ini Mas. Jadi kita harus juga mengkritisi para pencoleng-pencoleng momentum ini dengan membuat gaduh Indonesia, tapi kita juga harus mengkritisi pemerintah. Dan mohon maaf nih, saya harus counter lagi kembali ke MUI Mas. MUI atau siapapun lah yang seolah-olah kegiatan dari polisi untuk menahan laju demonstran atau TNI yang mencegah anarki demonstran itu terus dibenturkan dengan hak asasi manusia. Halo, kalian nggak mikir hak asasi rakyat yang dijolimi oleh demonstran? Ini picik sekali kalau ada orang begitu, apalagi ada ulama ngomong begitu kan nggak patut gitu loh ya. Jadi polisi ini juga kerja keras gitu ya. Ada loh polisi yang dijolimi, dipukulin sama mahasiswa, dibunuh sama kaum anarko gitu ya. Ini bukan masalah hak asasi manusia. Tadi saya mau masuk MRT ditutup karena kacanya pecah-pecah semua. Jadi berarti harus kan lewat pintu lain. Artinya apa? Hak masyarakat yang lain kan dikorbankan toh? Iya betul. Ini teman-teman yang mengkritisi itu mikir nggak bahwa hak asasi manusia orang yang nggak ikut demo itu juga terganggu. Kemarin Mas ada teman saya nggak bisa pulang sampai jam 2 malam. Kenapa? Jalannya terhambat oleh diblok oleh karena ada demo. Ini hak asasi ini dipikirkan nggak oleh para yang terhormat orang-orang ini? Jangan hanya sekedar ngomong narasi teoritis, harus HAM demonstran kok dipikir. Saya minta maaf Mas, saya dalam ini berbeda pendapat. Termasuk juga sama beberapa politisi, mohon maaf nih, yang pencitraan terus mengunjungi demonstran, saya
Saya nggak Iya, ngerti. iya. Apalagi politisi pendukung pemerintah nih. Iya, Saya minta maaf, saya kurang respect gitu ya. Karena Mungkin politisi itu lebih baik mengunjungi korban-korban kerusakan-kerusakan infrastruktur aja iya. daripada yang merusak yang dikunjungi gitu ya. Kan gini loh Mas, ini kan kemarin sudah kita jelaskan. Dalam suatu konstelasi demo ini ada agitator yang di depan, mungkin kaum buruh lah gitu ya. Ada sebagian pelapisnya mahasiswa lah. Tapi yang merusak ini kan kaum anarko ini. Iya, Mereka ini nggak ngerti apa-apa, nggak peduli dengan isunya. Iya. Isu apapun mereka nggak ngerti. Yang penting mereka dapat panggung untuk merusak. Iya. Nah, ini kan yang ditangkap ini kan, hampir 2.000 orang ditangkap ini. Iya, 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 ya. iya. Terus kemudian bicara haknya mereka nih. Iya, iya betul. Irrelevant ya. Nggak relevan tuh Mas. Iya. Gitu. Akal sehat kita tuh kayak Iya. diperkosa oleh narasi-narasi seperti itu gitu loh. Iya. Jadi mohon maaf ini kita harus, saya berbeda pendapat ya beberapa teman sahabat-sahabat saya yang lebih simpati pada kaum anarki ini. Ini kaum kelompok anarko kita udah tahu lah kelompok anarko itu di mana-mana gitu ya. Iya, iya, iya. Jangan akhirnya kita hanya bicara kemanusiaan ansih gitu loh Mas. Iya, iya, iya. Jadi kemanusiaan yang lain teman-teman seperti kita terganggu ya. Ya, jauh sekali. Ya, sahabat Indonesia, 3 hal pokok yang bisa kita tangkap dari perbincangan singkat dengan Mas Rudi Askamri. Pertama, bahwa walaupun memang inisiatif itu baik datang dari pemerintah dengan mencoba mengharmonisasi silang sengkarut dari tata aturan hukum yang ada, ini satu yang mutlak harus dilakukan supaya ke depan kita bisa melangkah dengan lebih pasti dan lebih progresif. Tapi sayangnya ada kelompok-kelompok tertentu yang merasa terinjak kakinya dengan aturan-aturan yang coba diharmonisasi. Karena kemungkinan biasanya kelompok-kelompok ini berselancar dan bermain gila dengan silang sengkarut yang ada. Justru di situ yang kita harus cegah. Nah, sayangnya poin ketiga adalah komunikasi. Ya, ini era abad informasi dan komunikasi. Oleh karenanya, persepsi publik itu gampang sekali dipelintar-pelintir oleh karena euforia dan fasilitas komunikasi yang sekarang ini menjangkau sampai ke kantong-kantong individu. Satu lagi Mas, saya hanya memberikan saran. Tolong pemerintah stop pencitraan. Ya. Kalau ada tendensi gubernur, kepala daerah yang sedang ini apa namanya, sok-sok protes karena kepentingan terganggu, disampaikan saja secara tegas. Gitu. Ya. Jangan pakai metafora, disindir-sindir, nggak penting sudah. Ya, kita perlu ketegasan. Ya, perlu ketegasan. Rakyat membutuhkan nahkoda yang kuat, ya, supaya kapal ini diyakinkan aman sampai tujuan. Itu yang penting. Iya. Jadi sudah jelas bahwa dalam era seperti begini, straight to the point, tidak perlu pakai ungkapan-ungkapan tertentu yang malah bikin multitafsir begitu ya. Jadi ya memang harus cepat, karena supaya cepat langsung to the point. Dan tim komunikasi Presiden, Kofadis. Baik, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Hot News berikutnya. Indonesia maju.